Menanam itu mudah memang, tapi untuk merawat itu yang lebih sulit. Tanggal 20 bulan 1 tepatnya tahun 72 kita bentuk kelompok Sidoda di Maju. Pada waktu itu luar biasa Mas, hambatannya luar biasa. Karena manusia itu kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang senang, ada yang tidak. Tapi manfaat mangrove itu luar biasa. Salah satu bentuk emansipasi perempuan Desa Pasarembanggi ialah kontribusi untuk penanaman hutan mangrove. Kita kan ibu-ibu, jadi kita punya naluri untuk merawat hutan mangrove seperti anak kita sendiri. Menanam mangrove itu kelihatannya mudah, tapi sebenarnya sangat sulit. Kita nanam itu untuk hidup, kita ingin menanam sebanyak mungkin dan bisa tumbuh sebanyak mungkin pula. Tapi itu tidak bisa dijadikan jaminan bisa hidup begitu banyak. Mangrove itu tidak semudah yang diperkirakan banyakan orang yang belum pernah terjun langsung ke lapangan seperti kami warga-warga Desa Pasarembanggi ini. Kalau arti mangrove saya, mangrove itu bagian kehidupan. Karena dengan adanya mangrove, masyarakat Pasarembanggi bisa terbantu. Saya tahu persis bagaimana dampak abrasi waktu dulu sebelum mangrove tidak begitu lebat. Saat ini dengan adanya mangrove yang sudah luas begini, otomatis dampak abrasi kita dapat cegah. Menanam mangrove itu tidak mudah. Yang kita rasakan dari 100% yang kita bisa hidupkan itu di antara 30–40% aja. Lebih dari 50% itu pun sudah bagus kalau di daerah kami memang. Itu memang suatu tantangan yang luar biasa bagi kelompok kita. Untuk penggunaan ajir di daerah kami memang ada beberapa kendala juga, karena di sini semakin banyak benda berat atau keras di daerah kami otomatis bisa mengundang kayak tritip untuk bersarang atau berumah di sana. Jadi hama tritip itu menyerangnya itu sebagian besar itu yang tanaman mangrove yang masih muda sampai memenuhi batang mangrove yang kecil itu. Jadi untuk berkembang atau dia tumbuh tidak bisa, otomatis itu kan bisa menghambat dan akhirnya mati. Pencegahan kita pakai pestisida itu pun kita kesusahan juga, karena nanti kita semprot paginya, malamnya sudah pasang, otomatis mubadir. Sebetulnya daerah kami itu termasuk daerah rawan. Kita itu di antara cekungan antara pelabuhan Disluke dan pelabuhan TPI dari Tasik Agung. Itu memang kita juga untuk menanam mangrove sebagai kendala juga, karena di lingkungan kami itu otomatis arus atau aliran air laut itu begitu derasnya, jadi tanaman-tanaman yang kecil itu otomatis sekali tanam kadang arusnya begitu besar bisa terbawa arus laut. Ini permasalahan juga ya, masalah sampah. Memang di daerah kami itu di laut utara dan kita malah terhubung dengan sungai langsung. Jadi sampah dari pemukiman atau dari
laut yang langsung menghantam ke tanaman-tanaman kita yang masih kecil. Yang mangrove jenis Rhizophorae itu kan tegakan, jadi dia sekali menempel, kalau tegakannya pucuknya mati atau roboh, otomatis yang jenis Rhizophorae itu bisa mati. 1 atau 2 tahun ini sedimen tanah yang begitu luar biasa, tanaman kita yang sudah berumur 1-3 tahun sampai tertimbun dengan adanya sedimen tanah yang kiriman itu. Tanaman mangrove kita yang sudah bagus kayak gini, ini dalam sekali ini 1 meter sampai 1,5 meter. Di sini kami memang untuk menanam kita melibatkan, biasanya itu banyak ibu-ibu, karena tangan ibu-ibu itu lebih peduli dengan tanaman atau kehidupan. Di daerah kami untuk menanam mangrove atau merawat mangrove itu lebih banyak ibu-ibu, bahkan anak-anak pun sering kita ajari untuk senantiasa menanam mangrove supaya di daerah kami mangrove sebagai idola atau percontohan bagi masyarakat. Memang kelompok kita yang dulu itu kita diberi dari berbagai pihak itu kisaran 2-10 hektar, tapi kemampuan kita memang dari masyarakat kita itu kalau untuk menanam berapa di atas 10 atau 20 hektar memang kelompok kami merasa keberatan. Ya istilahnya kita untuk merawat ini cukup berat. Jadi kemampuan kita paling 1 tahun itu kisaran 5, maksimal itu 5 hektar itu saja kita sudah merasa berat untuk merawatnya. Karena kita menanam itu untuk hidup, bukan menanam untuk mati. Meneruskan cita-cita pendahulu kita untuk istilah mengopeni mangrove, karena mangrove ini satu-satunya jalan untuk mengatasi abrasi dan bisa melindungi abrasi di daerah kami. Jadi kita sebagai penerusnya dan minta kepada penerus-penerus kita yang akan datang itu untuk menanam mangrove dan merawatnya sehingga mangrove ini bisa lestari dan bisa kita jaga sampai anak cucu kita. Mangrove itu bukan hanya ditanam, tapi perlu dirawat juga.